Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di alur cerita film Imam Ahmad bin Hanbal. Terima kasih buat sobat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan murah rizki. Video kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode yang ke-17 dan 18. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Mengawali cerita episode kali ini menampilkan Al-Ma'mun menjadi khalifah Islam menggantikan ayahnya Harun ar-Rasyid. Di mana pada cerita episode sebelumnya Al-Ma'mun berhasil mengalahkan Al-Amin dalam perang saudara. Sebelum menemui para pejabatnya, Al-Ma'mun terlebih dulu ingin berbicara dan mengetahui keadaan ibunya. Kaifa haluki ya ummah? Barakallahu fik. Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa ridaki anni ya ummi? وكيف يكون قلب الأم على ولدها؟ طال الله في عمرك بما يحبه ويرضاه. إن الرعية أمانة في عنقك يتخولهم برعايته كما يتخول الوالد ابنه. Bersama istrinya, Safi lalu membahas tentang sikapnya yang mulai kurang simpati terhadap sistem pemerintahan Al-Ma'mun. Safi merasa kalau dirinya mulai tidak nyaman lagi bekerja dalam pemerintahan Al-Ma'mun. Fauz selalu berpendapat dan menyarankan agar suaminya berhenti dari pekerjaannya sebagai tentara istana. Lalu terlihat Ahmad bin Hanbal sedang menggendong putranya bersama istrinya bernama Abasah. Abasah lalu mengingatkan suaminya kalau Ahmad belum memberikan nama untuk putranya. Ahmad pun kemudian menamai putranya dengan nama Soleh. لم تقل لي ماذا ستسميه؟ صالح اسمه صالح لعله يكون جديرا بهذا الاسم. نعم ما اخترت يا أبا صالح. Dalam pertemuan bersama Amirul Mukminin, para penganut paham Mu'tazilah seperti Bishr al-Marisi dan Askasi lalu mencoba memfitnah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menuduh bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menyebarkan akidah dan ajaran yang sesat di tengah masyarakat. Kali ini mereka mencoba membalik situasi dan membalas dendam sebagaimana dulu ajaran mereka yang sesat dilarang berkembang oleh Harun ar-Rasyid. Mereka ingin memanfaatkan kekuasaan Al-Ma'mun yang terkesan melindungi dan memperbolehkan paham mereka berkembang. Tapi tuduhan mereka terhadap ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dibantah oleh Ibnu Aqsam yang kini menjabat qadhi atau hakim Al-Ma'mun. ولا تبخسوا الناس أشياءهم هم علماء الأمة وشيوخها وهم لا يعطلون عقولهم كما تزعمون على الرأي والعقل. Safi lalu menyampaikan keluhannya kepada Rabi yang kini menjadi rakyat biasa. Di mana Safi sudah tidak tahan bekerja dengan para pejabat yang sudah kelewatan batas ingin berkuasa. Menurutnya para pejabat itu dengan sesuka hati mereka mengangkat orang-orang dari keluarga mereka. Bahkan orang dari Mu'tazilah untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. Tapi Rabi tidak bisa berbuat apa-apa karena sekarang posisinya hanya sebagai rakyat biasa. Dia justru masih bersyukur atas kebaikan Al-Ma'mun yang mau memaafkan dan membebaskannya dari hukuman. ألا ترى كيف يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة يلون المناصب الرفيعة في الدولة لأبناء جلدتهم دما ونسبا. وماذا أقول أنا إذن ولولا أن المأمون شملني بعفوه تقابعا خلف جدران السجون لا حول ولا قوة إلا بالله. Selanjutnya Abi Duwad meminta Ibnu Aqsam membantunya agar bisa bertemu dengan Amirul Mukminin. Ibnu Aqsam juga berniat akan merekomendasikan Abi Duwad agar bisa mendapat jabatan di samping Amirul Mukminin. Lalu terlihat Ahmad bin Hanbal sedang memberi kajian. Ahmad kini telah menjadi ulama dan salah satu imam di Baghdad. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فأقبل أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال يا علي هذان سيداكه لأهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. Faraj lalu bertemu dengan Bishr al-Marisi. Faraj menceritakan kalau selama ini dia hidup terlunta-lunta sejak para pengikut paham Mu'tazilah ditangkap oleh tentara Harun ar-Rasyid. Bishr al-Marisi pun bersyukur Faraj bisa kembali bersamanya dengan selamat. Dia lalu memberitahu Faraj kalau Al-Ma'mun tidak terpengaruh dengan fatwa para ulama dan pakar hadis, sehingga akan memberi manfaat bagi penyebaran paham sesat mereka. Lalu terlihat Imam Ahmad bersama sahabat dan para muridnya melihat kajian para paham Mu'tazilah. وكل الأدلة تقطع حالة رؤية الله يوم القيامة فهو كافر كفر اعتقاد. Abi Duwad bersama Askasi lalu membahas tentang rencana mereka menghancurkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Abi Duat terlihat sangat bersemangat untuk mencegah para ulama, tapi Askasi berkata kalau Abi Duat terlalu terburu-buru. Menurutnya itu bukan perkara gampang meskipun Al-Ma'mun adalah penguasa yang tidak ingin diintervensi oleh siapapun. Dia tidak ingin ketergesaan malah akan membuat rencana mereka gagal dan membuat kerugian bagi mereka. Di sisi lain Imam Ahmad bersama sahabat dan para muridnya juga membahas hal yang sama. Menurut mereka para Mu'tazilah kini semakin berani mengepung mereka dari berbagai tempat. Dan Al-Ma'mun justru terkesan mendukung aktivitas mereka. Imam Ahmad lalu meminta para muridnya agar tak terpengaruh atau melawan mereka. Menurutnya untuk saat ini cukup hadapi mereka dengan cara tidak bergaul atau duduk bersama para Mu'tazilah. Selain itu mereka juga harus tetap menjalankan tugas mereka yakni memberi pendidikan dan kajian kepada masyarakat. Berlanjut ke perbincangan Imam Ahmad bersama istrinya. Imam Ahmad lalu berkata kalau dulu ibunya sangat ingin menggendong cucu darinya. Dia juga pernah menolak keinginan ibunya yang ingin menikahkannya dengan wanita yang sekarang menjadi istrinya. Tapi bagi istrinya ada hikmah di balik itu semua. Karena jika saja dulu Imam Ahmad mau menikahinya, maka dia akan selalu ditinggal oleh Imam Ahmad yang selalu disibukkan dan menghabiskan waktunya menuntut ilmu. Imam Ahmad lalu menceritakan tentang kehidupannya bersama ibunya kepada istrinya. كيف كان حالها معك؟ كانت أمي رحمها الله توقظني قبل الفجر بقليل لأستعد للصلاة غير آبهة بحر الصيف أو برد الشتاء تنتظرني خارجا ثم تعود بي إلى البيت وددت لو أن الله مد بعمرها لترانا وصالحا أمي كانت أجمل الأمهات قلبا رحمها الله رحمها الله. Di tempat lain, Malik bin Main bersama dua sahabatnya membahas Amirul Mukminin Al-Ma'mun yang condong lindungi para Mu'tazilah. Sikap Al-Ma'mun terhadap mereka sangat bertentangan dengan almarhum ayah dan saudaranya yang justru menentang Mu'tazilah. Para Mu'tazilah telah meracuni pikiran Al-Ma'mun sehingga membuat kerusakan pada pemimpin dan rakyatnya. Mereka berharap Al-Ma'mun diberikan hidayah sehingga kembali ke sikap yang benar. Malik juga mengingatkan sahabatnya Abu Nasr agar tetap berhati-hati karena Al-Ma'mun menebar banyak mata-mata untuk mematainya. Sehingga jangan sampai dia tertangkap. Tapi Abu Nasr tidak sedikit pun bergeming. Dia justru berkata tidak takut dalam membela agamanya ketika dilecehkan. Lalu terlihat Imam Ahmad memberikan kajian kepada murid-muridnya. وذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال السارق مهلا يا أمير المؤمنين فقال عمر ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله فالسارق سرق بقدر الله لكن لم يسرق بشرع الله فتبين أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل والاحتجاج على فوات المطلوب باطل أيضا. Di sisi lain, Bishr al-Marisi juga gencar menyebarkan paham sesatnya kepada masyarakat. Aktivitasnya itu pun tak sengaja disaksikan oleh para murid Imam Ahmad bin Hanbal. Tak lama kemudian Imam Ahmad lalu menegur murid-muridnya dan mengingatkan mereka untuk menjauhi majelis Mu'tazilah. ماذا تفعلون هنا؟ بالحقيقة يا إمام وقوفكم هناك ألم أنهكم أن تقتربوا من هؤلاء القوم؟ بل مرضى يا شيخنا سامحنا. Sementara di istana, Al-Ma'mun lalu menawarkan jabatan Perdana Menteri kepada Askasi. Tapi Askasi menolak tawaran Al-Ma'mun dengan alasan kalau dia tidak ingin jatuh seperti Perdana Menteri sebelumnya. Dia cukup mengambil pelajaran dari Perdana Menteri sebelumnya di masa Harun ar-Rasyid dan Al-Amin. ذلك أني رأيت أن كل من تولى الوزارة يا مولاي يا أمير المؤمنين هو الأحمق من اتعظ بنفسه آية وزراء أبيك وأخيك رحمهم الله. Bishr al-Marisi lalu memberikan kesempatan dan memfasilitasi Faraj untuk bisa bertemu dengan Al-Ma'mun. Bishr sangat membutuhkan seseorang yang bisa memberikan informasi penting dari istana. Menurutnya Faraj bisa saja diberikan jabatan penting oleh Al-Ma'mun jika dia mampu memberikan kesan baik untuk Al-Ma'mun. Ishaq paman Imam Ahmad lalu menyerahkan putranya untuk menjadi murid dan belajar pada Imam Ahmad. Dia berharap putranya kelak bisa mengikuti jejak keponakannya menjadi imam penghafal Quran dan hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Cerita beralih ke Amirul Mukminin Al-Ma'mun terlihat sedang menenangkan pikiran di pinggir sungai. Tak lama kemudian Bahlul melintas di depannya dan Al-Ma'mun tertarik ingin berbicara dengannya. Bahlul pun memberi sebuah nasihat sekaligus peringatan yang mendalam untuk Al-Ma'mun. كيف ترى أمير المؤمنين المأمون؟ أتظن أن هذا المأمون ينبل في عينيه وقد قتل أخاه؟
Pada sepertiga malam, Imam Ahmad lalu memikirkan tentang paham Mu'tazilah yang semakin mempengaruhi masyarakat. Setelah itu dia lalu menyuruh istrinya untuk melakukan sholat malam. Sementara di sisi lain Al-Ma'mun terus mengingat kata-kata yang diucapkan Bahlul padanya. Keesokannya kembali terlihat Imam Ahmad sedang memberi kajian kepada para muridnya. Lalu di istana Abi Duat menemui Al-Ma'mun. Dia menyampaikan pengetahuannya terkait perdebatan tentang Allah oleh para ahli fikih dan ulama Baghdad. Abi Duat pun berhasil membuat Al-Ma'mun sangat terkesan dengan jawabannya, sehingga membuat Al-Ma'mun menawarkan jabatan penting yang dia inginkan di dekat Al-Ma'mun. مولاي المأمون يعلم أنني والحمد لله ومما يدعيه بعضهم من جواز رؤية الله في الآخرة أعاذنا الله من ذلك إذ يقولون إنه ليس مخلوقا فيضعونه بذلك موضعا لا يليق إلا بالله عز وجل. لك من القربى منا فوق ما تريد يا ابن أبي دواد. Lalu terlihat Imam Ahmad bersama Malik dan para muridnya sedang membahas Abu Nasr. Malik mengatakan kalau Abu Nasr sangat berani menentang paham Mu'tazilah berkembang di Baghdad. Namun Imam Ahmad berkata bagaimanapun Abu Nasr juga harus berhati-hati. Malik menambahkan kalau Abu Nasr sebenarnya adalah orang yang kaya ilmu, sebab dia juga pernah mendengar langsung dari Ibnu Uyainah, Malik bin Anas dan Hamad bin Zaid. Tapi dia enggan membuka kajian keilmuannya sendiri. Cerita berlanjut ke Al-Ma'mun yang menegaskan bahwa dirinya membebaskan rakyatnya mengkaji dengan paham apapun selagi itu masih bisa diterima oleh akal. Asalkan mereka bukan seorang ateis yang secara terang-terangan menentang Allah. Abi Duat lalu berusaha memprovokasi Al-Ma'mun dengan menyampaikan tuduhan yang buruk terhadap Ahlu Sunnah wal Jamaah. كل من لم يأخذ برأيهم تحت دثار يسمونه أهل السنة والجماعة فلا سنة أقاموا ولا جماعة أبقوا. سأحرص على ألا يتعرض أحد من هؤلاء الذين تتحدث عنهم. بارك الله فيك يا أمير المؤمنين. Imam Ahmad lalu terlihat sedang menggendong putranya. Istrinya kemudian meminta Imam Ahmad agar beristirahat, sebab menurutnya suaminya jarang beristirahat. Pada siang hari suaminya menghabiskan waktu untuk beribadah dan mengisi majelis ilmunya, sementara di malam hari dihabiskan untuk sholat malam. Tapi Imam Ahmad memahami kekhawatiran istrinya, dia lalu memujinya karena menahan banyak beban dan kesabaran menghadapinya. Badar kembali menyebarkan ajaran sesat kepada masyarakat dan memfitnah ulama. Aktivitasnya itu pun disaksikan Malik dan Abu Nasr. Abu Nasr dan Malik langsung menghampirinya karena tidak terima kalau ulama difitnah. Abu Nasr lalu mengecam ucapan Badar dan membalik ucapannya, justru merekalah yang menyebarkan ajaran sesat dan bid'ah di tengah masyarakat. Perdebatan mereka lalu menimbulkan kericuhan dan karena begitu emosi Abu Nasr lalu mengusir Badar dari Masjid Ahlu Sunnah wal Jamaah. Faraj lalu menemui Al-Ma'mun atas rekomendasi dari Bishr Al-Marisi. Dia lalu menyampaikan pujian kepada Al-Ma'mun dan menceritakan kesetiaannya kepada gurunya Bishr Al-Marisi. Faraj berniat mencari perhatian dan mendapat pekerjaan dari Al-Ma'mun. Ternyata benar saja setelah mendengar berbagai cerita kesetiaannya terhadap gurunya dan pujian kepada Al-Ma'mun, dia kemudian diberikan pekerjaan sebagai petugas patroli atau pengawas istana yang akan memberikan informasi penting kepada Al-Ma'mun. Abu Nasr lalu menyeru jamaahnya untuk melawan kemungkaran yang sedang dijalankan para Mu'tazilah dalam tubuh penguasa. Tapi Malik mencoba menahan Abu Nasr karena alasan fitnah dan mereka tidak ingin terkesan memprovokasi rakyat untuk memberontak pada khalifah, sehingga akan menimbulkan situasi dan kondisi yang lebih parah lagi. Namun Abu Nasr kembali berpendapat bahwa saat ini sebagian masyarakat justru mulai membela penguasa, sehingga memberi peluang bagi pelaku kesesatan dan bid'ah makin berkembang. Sebaliknya di tempat lain, Al-Marisi bersama Badar juga membahas tentang para Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mulai menyerang kelompoknya. Al-Marisi lalu menjelaskan tentang Abu Nasr adalah tokoh Ahlu Sunnah wal Jamaah yang paling berani menentang terang-terangan ajarannya. Mereka lalu berencana akan membuat fitnah seolah Abu Nasr adalah tokoh yang akan memimpin pemberontakan pada pemerintah. Lalu kembali terlihat Imam Ahmad sedang memberi kajian kepada para muridnya. Beralih ke perbincangan Badar bersama Suhaib. Suhaib sangat marah dengan para Mu'tazilah yang kini semakin menjamur mengisi jabatan-jabatan pemerintahan. Sehingga itu membuat Suhaib tidak bisa meningkatkan karirnya ke jabatan yang lebih tinggi. Badar lalu beralasan kalau itu bukan keinginan dari kelompoknya untuk menguasai pemerintahan. Tapi itu adalah keinginan Amirul Mukminin Al-Ma'mun yang memang mendekati kelompoknya. Lalu terlihat Bishr Al-Marisi sedang menjenguk Askasi yang terbaring sakit. Askasi mengatakan kalau dia kini cukup puas dengan posisi yang aman bagi kelompoknya di mata Al-Ma'mun.
Dia lalu meminta Al-Marisi agar tetap menjaga hubungan baik dengan Al-Ma'mun, sebab mereka akan tersingkir dan terhina jika mereka jauh dari penguasa. Askasi lalu menyampaikan sebuah rahasia kepada Al-Marisi. Kembali ke Badar bersama Suhaib. Badar lalu berjanji akan membantu Suhaib untuk mengembalikan jabatannya melalui Perdana Menteri Abi Duad. Tapi dengan syarat bahwa Suhaib tidak boleh menunjukkan perlawanan kepada para pengikut Mu'tazilah dan merahasiakan semua yang telah mereka bicarakan. وتعرف مكانتك في قلبي وأعدك بأنني سأكلم الوزير ابن أبي دؤاد كي يعيدك إلى عملك لا أحد سيسألك عن ذلك إن لم تجاهر بالعداوة لإخوتنا لا تردد ما يقوله الغوغاء عنا ولن يعترض طريقك أحد. Al-Ma'mun lalu menanyakan tentang situasi dan kondisi rakyatnya dari Faraj. Faraj mengatakan para ahli fikih dan hadis banyak yang tidak sepakat dengan kebijakan Al-Ma'mun, sedangkan sebaliknya para Mu'tazilah merasa nyaman dengan kebijakan di bawah kekuasaan Al-Ma'mun. Para Mu'tazilah berupaya meminta Amirul Mukminin untuk mempersempit gerak para ahli fikih dan hadis. Pembicaraan mereka itu pun didengar oleh mata-mata yang dilepas oleh Al-Marisi. Al-Marisi lalu menyampaikan informasi dari mata-matanya kepada Askasi. Mereka pun mulai khawatir kepada Faraj yang dinilai bermuka dua dan berbahaya bagi kelompoknya. Sehingga Askasi lalu memutuskan untuk menyingkirkan Faraj. Kabar kematian Faraj lalu disampaikan ke Al-Ma'mun. Abi Duad menduga kalau Faraj dibunuh oleh perampok yang menginginkan hartanya. Tapi Al-Ma'mun tidak sependapat dengan Abi Duad. Dia justru mencurigai kalau Faraj dibunuh karena memegang sebuah rahasia besar. Abi Duad lalu menawarkan agar Al-Ma'mun memberinya perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Tapi Al-Ma'mun memilih kasus itu dibiarkan saja berjalan apa adanya tanpa ada penyelidikan. Imam Ahmad lalu mendapat kabar dari Ibnu Nuh bahwa gurunya Imam Syafi'i meninggal dunia. Ahsanallahu azaka fi Abi Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Faqad wasalathu al-akhbar min Misr al-Maniyah qad wafat. Nakallahu ya Abu Abdullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cerita film lalu memperlihatkan Imam Ahmad bin Hanbal semakin dewasa tepatnya pada tahun 218 Hijriah. Lalu terlihat juga soleh putra Imam Ahmad masuk usia remaja. Selanjutnya terlihat Al-Ma'mun bersama keponakannya bernama Wasik, di mana Amirul Mukminin Al-Ma'mun kini kondisinya sedang sakit. Lalu terlihat Marwan sedang berbicara dengan putranya. Selanjutnya di istana Abi Duad lalu menghasut Al-Ma'mun agar segera membuat kebijakan, di mana kebijakan itu akan menempatkan ajaran Mu'tazilah menjadi standar yang dipakai dalam setiap majelis kajian. Al-Ma'mun pun menyetujui keinginan Abi Duad, bahkan akan menerapkan hukuman bagi yang tidak mentaatinya. Lalu di penjara terlihat Safi menjabat sebagai kepala penjara. أنا عائد إلى البيت فقدوا المساجين واحرصوا على حسن سير الأمور خذوا حذركم. أمرك سيدي. Marwan lalu berniat akan menikahkan putrinya yang bernama Swadah dengan seorang pria dari Suriah. Tapi Sahnas belum setuju dengan keinginan suaminya, sehingga ia meminta waktu untuk mempertimbangkannya terlebih dulu. Di sisi lain Imam Ahmad lalu mendidik putranya tentang ilmu hadis. Tapi ternyata soleh putranya tertidur tidak menyimak pelajaran dari ayahnya. هاتي لوني أقرأ ما كتبت. حول ولا قوة إلا بالله. عباسة قد نام صالح. Safi lalu menyampaikan kebosanannya kepada istrinya terhadap sikap para penguasa semakin menjadi. Menurutnya dia sudah tidak tahan lagi melihat agamanya dilecehkan oleh para Mu'tazilah. Belum lagi posisinya selalu dipindah-pindah sebagai militer dan sekarang dia menjadi kepala penjara. Abu Nasr lalu memberitahu Ibnu Nuh tentang kabar buruk dari istana, di mana Al-Ma'mun sedang mengatur sebuah rencana yakni akan meresmikan akidah Mu'tazilah sebagai akidah negara yang wajib ditaati. Al-Ma'mun yubayyitu amran bilail. Al-Ma'mun sayafridu madhhab al-i'tizal dinan lid-dawlah. A'udzu billahi min maqtillah. Sallim ya Rabbi sallim. Lalu terlihat Imam Ahmad memberi kajian kepada para muridnya.
Usai kajian, dua muridnya lalu menyampaikan bahwa para Mu'tazilah sudah semakin berani menyebarkan ajarannya yang sesat kepada masyarakat. Imam Ahmad lalu berpesan kepada muridnya bahwa agar mereka menjaga diri dan mendakwahi keluarga mereka serta menjauhi para ahli bid'ah. Di sisi lain, Amir lalu menasihati putranya agar jangan berurusan dan membuat masalah dengan para penguasa dan para Mu'tazilah. Tapi putranya tidak peduli dengan ucapan ayahnya. Dia sangat benci dengan paham Mu'tazilah yang sudah merusak akidah dan agama bahkan ulama. Untuk menghindarkan putranya terlibat dalam urusan Mu'tazilah, Amir lalu berencana akan menikahkan Umair agar putranya tidak sempat mengurus hal tersebut. Gubernur Baghdad lalu menerima pesan sekaligus perintah dari Amirul Mukminin Al-Ma'mun, di mana Al-Ma'mun memerintahkan gubernur untuk mengumumkan keputusannya tentang akidah Mu'tazilah sebagai akidah negara yang wajib ditaati. Baik sobat, ini adalah bagian akhir cerita di episode ke-17 dan 18. Jika sobat suka dengan alur cerita film ini, mohon like video ini dan jangan lupa subscribe juga agar sobat tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.